Kita tahu bahwa Bank Indonesia akhirnya meresmikan pemakaian QRIS di Jepang begitu ya Bu, dan ini tentunya harapannya bisa lebih memudahkan lagi artinya masyarakat-masyarakat Indonesia ingin bertransaksi di Jepang dan juga mungkin ini secara hubungan ekonomi diharapkan dapat lebih meningkat lagi ya Betul. Bu Maria. Nah, dari kacamata Anda sendiri, apakah dengan diresmikannya penggunaan QRIS di Jepang, khususnya mungkin untuk masyarakat Indonesia, apakah akan memberikan dampak yang cukup baik Bu Maria? Lalu juga mungkin apakah Bu Maria memiliki pandangan lain? Pertama mungkin kami sampaikan bahwa tadi di sela-sela kegiatan perayaan HUT RI, kami juga melakukan sosialisasi mengenai rencana peluncuran QRIS Cross Border Payment ini. Dan di tahap awal ini adalah merupakan sosialisasi, namun nanti pada saatnya nanti akan diluncurkan secara resmi. Tentunya dari sisi aspek kemudahan pembayaran bagi warga negara Indonesia baik yang menetap di Jepang maupun yang berkunjung ke Jepang dalam konteks sebagai turis, tentunya akan sangat memudahkan. Dan dari sisi ini kita bisa melihat bahwa ini adalah langkah pertama. Karena ketika ada pembukaan QRIS ini adalah merupakan langkah pertama di luar negara ASEAN untuk pelaksanaan QRIS ini. Jadi kami sangat antusias untuk melihat ini benar-benar terjadi, dan tentunya kita mengukur bahwa di tahap awal akan ada sejumlah merchant yang sudah siap untuk bisa diberlakukan QRIS ini. Nanti dengan berjalannya waktu akan juga bertambah jumlah merchant di mana kita bisa menggunakan metode pembayaran tersebut. Baik, Bu Maria, menurut Anda Bu, peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari Jepang khususnya di bidang investasi atau mungkin perdagangan dan teknologi ini penempatan tenaga kerja yang paling banyak ini di sektor mana nih Bu? Memang kita bisa lihat bahwa pertama dari sisi jumlah, peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang menetap di Jepang ini luar biasa jumlah peningkatannya. Kalau kita lihat di tahun 2019 mungkin kisarannya sekitar 60.000, tapi per Desember 2024 kemarin kita melihat bahwa itu sudah mencapai lebih dari 199.000. Luar biasa sekali peningkatan itu, dan kita juga melihat bahwa sektor-sektor yang sebenarnya kita bisa melihat saudara-saudara kita berkecimpung itu adalah di berbagai sektor, baik pertanian maupun perikanan, bahkan di sektor manufaktur dan di sektor masinis, sebagai masinis untuk lokomotif. Ada juga yang sudah menjadi driver bus di sini, bus driver. Jadi sebenarnya peluang itu sangat banyak. Yang kita perlu lihat juga adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang ini dari sisi penempatan tenaga kerja untuk specified skill workers ke depannya. Apa peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan Indonesia Bu dari Jepang, khususnya mungkin di bidang investasi, perdagangan dan juga teknologi Bu Maria, silahkan. Kalau kita lihat kerjasama hubungan bilateral kedua negara Indonesia dan Jepang itu sudah berlangsung sangat lama, dan kita juga bisa melihat bahwa dari sisi investasi, dari perdagangan, kedua negara itu sangat kuat. Namun yang kita dan itu dari berbagai sektor ya, termasuk dengan sektor kehutanan, sektor perhubungan. Kita melihat bagaimana Jepang juga banyak investasi dalam hal penguatan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dengan pembangunan pelabuhan. Nah, di sini yang kita perlu terus dorong adalah bagaimana lebih memperkuat investasi tersebut untuk tentunya kesejahteraan dan kepentingan Indonesia sendiri. Bagaimana kita juga itu dari sisi investasi, tapi dari sisi perdagangan kita juga melihat bahwa tidak hanya terbatas pada sektor otomotif, di mana ini sekarang sudah sangat kuat, tapi kita juga harus bisa melihat peluang-peluang yang sebenarnya masih terbuka di sektor-sektor lainnya. Yang seperti kami sampaikan bahwa
peluang itu bisa juga dalam hal energi terbarukan, di mana kita juga saat ini sedang mendorong dalam upaya penguatan kerjasama kedua negara. Baik, Bu Maria, lalu terkait dengan pengembangan atau hubungan ya Bu, tadi hubungan dagang atau juga kerjasama investasi. Nah terkait dengan bandara Bu yang ada di Balikpapan itu sebetulnya seperti apa Bu Maria untuk update-nya sampai dengan saat ini, atau ketertarikan Jepang untuk bisa berinvestasi di Indonesia sejauh ini seperti apa Bu Maria? Tentu kita lihat juga dari sisi bahwa Jepang tidak pernah, kalau kami lihat adalah Jepang tidak pernah melihat surut perhatian terhadap Indonesia. Demikian juga dengan investasi. Yang memang perlu kita kawal adalah bagaimana proses investasi itu terus berkembang, terus berjalan in progress, termasuk dalam berbagai sektor ya, termasuk dalam hal infrastruktur, seperti yang kami sampaikan tadi dalam hal perhubungan, peran Jepang pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah juga terus dapat kita lihat, dan disinilah peran KBRI untuk memastikan bahwa proses tersebut terus berjalan dan kita melihat dan kita terus mempromosikan wilayah-wilayah yang sebenarnya inline dengan apa yang menjadi kepentingan kita bersama.